Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Kun Online bersama GBI RN 17 Lampung. Puji Tuhan, saya terus mengajak setiap kita untuk terus undang Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Dan firman Tuhan katakan, jika Roh Kudus dicurahkan maka setiap kita akan terima kuasa, amin. Kuasa untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan hari-hari ini, haleluya. Ya sama-sama kita mau puji Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Angkat suara kita, berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Biar kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama dari awal, katakan saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama dengan iman katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Sama-sama angkat tangan kita. Yes. Bebaskan Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkatakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, yes. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi sama-sama, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yes Tuhan, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu limpahkan bagi gereja-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Memampukan setiap kami
untuk mulut kami terus menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami alami hadirat-Mu, kami nikmati Engkau malam ini. Shiralabakalalabaya syadara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah bersama, saat indah ku berhadapan denganmu, pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama umat Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh,
Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu, kuasa-Mu dicurahkan atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kinanalabaya syanda, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, urapi kami. Kami butuhkan hadirat-Mu, kami butuhkan kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Sheralaba karalaba naralaba ya shanda, hiralaba shanda nalaba, kiralaba ya shanda, Yesus Tuhan. Oh, hati kami rindu Tuhan Yesus, hati kami haus Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dilimpahkan, kami terima Tuhan, urapi jambah setiap kami Tuhan Yesus. Sharalabadalabadalabadalaba kanaralaba ya shandaralabadalabadalabadalabadalaba, iralabadalabadalabadalaba ya shandaralabadalabadalabadalabadalabadalabadalaba, iralabadalabadalabadalabadalabadalabadalaba. Thank you Lord. Oh ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kuasa-Mu dicurahkan bagi kami, maka perkara yang ajaib itu sanggup Engkau kerjakan di dalam setiap kami. Mujizat yang kreatif itu Engkau kerjakan di saat Roh Kudus dicurahkan. Engkau memampukan kami untuk kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat di luar keterbatasan dan kekuatan kami. Karena Roh-Mu yang melakukannya di dalam kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau tangkap isi hati-Mu. Kami mau terus dengar-dengaran akan isi hati-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini kita bertemu kembali di dalam Cool Online.
Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kul malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk doa dan pujian yang kami telah naikkan. Dan biarlah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap daripada kami yang mendengarkan melalui kul online ini. Urapi dan kuduskan hamba-Mu, percayakan firman-Mu, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Engkau titipkan kepadaku. Dan setiap firman yang disampaikan malam hari ini melalui kul online ini boleh memberkati umat-Mu dimanapun mereka mengikuti kul online ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk gereja kita, maka tahun 2025 ini adalah tahun penuaian bagi kita semua. Saudara, tahun penuaian itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, tahun ini di tahun penuaian artinya kita akan menuai apa yang selama ini kita tabur. Saudara, hukum tabur tuai itu sungguh nyata dan sungguh ada. Jika selama ini kita menabur apa yang baik, maka kita juga pasti akan menuai yang baik. Tetapi kalau selama ini kita menabur apa yang tidak baik, maka kita pun akan menuai apa yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus terus-menerus menabur benih yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kalau kita terus-menerus menabur benih yang baik, tahun ini, di tahun penuaian ini, kita akan menuai apa yang baik yang daripada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua saudara, arti daripada tahun penuaian adalah bahwa di tahun penuaian ini saudara dan saya akan mendapatkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Saudara, jika selama ini mungkin ada di antara kita yang menabur banyak air mata, banyak doa yang kita sudah naikkan, banyak erangan-erangan yang kita ucapkan, tangisan-tangisan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya percaya di tahun ini kita akan mulai menuai doa-doa kita. Tuhan akan mulai menjawab doa kita. Dia akan membukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu pertolongan, dan pintu-pintu perkenanan bagi saudara dan saya. Mujizat, pertolongan, dan jawaban yang tertunda selama ini, itu tidak akan tertunda lagi. Tuhan akan menjawab doa kita di tahun penuaian ini. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk mengerang. Jangan berhenti untuk berseru-seru kepada Tuhan. Sebab mungkin tinggal sedikit waktu lagi Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memberikan mujizat yang kita doakan. Tuhan akan memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Jangan menyerah. Terus berdoa dan terus berharap, menantikan Tuhan menjawab doa kita di tahun penuaian ini. Haleluya. Yang ketiga saudara, tahun penuaian itu berarti bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa. Itu sebabnya kenapa bulan ini, dari bulan Mei yang lalu dan sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Juni, kita membahas tema di gereja lokal kita tentang panggilan untuk bersaksi. The calling to witness atau the calling to be a witness. Sebab di tahun 2025 ini, saya percaya kita akan menuai jiwa-jiwa. Saya percaya lumbung-lumbung akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Sebab ladang itu sudah menguning. Sebab ladang itu sudah menguning.
dan siap untuk dituai. Kita harus meresponi panggilan Tuhan untuk menuai ini, saudara. Sebab jika kita tidak meresponinya dengan cepat, dan kalau kita tidak meresponinya dengan tepat pada waktunya, maka tuaian atau panen raya itu akan lewat. Dan kalau panen raya itu lewat, maka benih, buah, tuaian yang seharusnya kita panen akhirnya akan menjadi busuk. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat sebuah kisah ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian dengan menyeberangi sungai Yordan. Saya mau mengajak kita untuk membuka kepada Yosua 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika Yosua dan bangsa Israel hendak menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu, karena Tuhan perintahkan mereka untuk menyeberang, saat itu dikatakan air sungai Yordan itu sedang penuh-penuhnya, sedang meluap, sedang sebak, sedang banjir. Dikatakan bahkan sampai airnya itu luber ke pinggir-pinggir dan ke tepi-tepi dari sungai Yordan itu. Dan banjir itu akan terus terjadi sepanjang masa menuai. Artinya, setelah lewat masa menuai, maka barulah air daripada air sungai Yordan itu akan surut. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan pada saat sungai tersebut sedang banjir-banjirnya? Kenapa mereka diperintahkan untuk menyeberang di saat sungai itu lagi luber-lubernya? Arusnya lagi deras-derasnya. Bukankah kalau mereka menyeberang sungai dengan arus yang besar, dengan keadaan sedang banjir dan luber, itu merupakan kondisi yang sangat membahayakan? Apalagi pada waktu itu mereka harus menyeberang sungai Yordan dengan berjalan kaki. Apakah mereka nggak bisa nunggu barang 2 atau 3 bulan aja? Sabar, nunggu 3 bulan lagi aja. Pasti air sungai Yordan itu akan surut dan gak meluap lagi. Dan pada saat itu mungkin lebih nyaman, lebih safety, lebih aman bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan perintahkan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan saat itu. Di saat ketika air daripada sungai Yordan itu sedang meluap. Karena ada satu maksud yang penting. Alkitab katakan pada saat itu ada musim menuai. Air sungai Yordan itu selalu meluap, selalu banjir di saat musim menuai. Itu sebabnya Tuhan perintahkan mereka untuk menyeberang pada saat itu. Meskipun air sungai Yordan pada waktu itu sedang banjir-banjirnya.
sedang deres-deresnya arusnya. Sangat berbahaya bagi mereka untuk menyeberangi sungai itu. Tapi Tuhan paksa mereka untuk menyeberang sekarang. Bukan 2 bulan lagi. Bukan 3 bulan lagi. Bukan nunggu airnya surut. Tapi sekarang. Kenapa? Karena di ujung sana sedang ada masa penuaian. Di ujung sana sedang ada panen raya yang besar. Dan kalau mereka menunggu sampai air daripada sungai Yordan itu mulai surut, menunggu 2 atau 3 bulan lagi, maka tuaian yang ada di seberang sungai Yordan itu mungkin sudah membusuk, atau mungkin juga sudah dituai oleh musuh, diambil oleh musuh, dan tidak ada yang tersisa bagi Yosua dan bangsa Israel. Dan kita semua tahu apa yang tadi kita baca. Ketika mereka taat untuk melangkah, taat untuk menyeberang, meskipun dalam keadaan yang tidak mungkin. Arusnya berat, besar, dan itu berbahaya bagi mereka. Tapi mereka taat. Begitu mereka menyelupkan kaki mereka, Tuhan mengadakan penutupan kepada arus air itu. Dikatakan arus air itu berhenti dan tidak ada yang mengalir sama sekali. Sehingga Yosua dan bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan itu di atas tanah yang kering. Tidak berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, jangan sampai kita di tahun penuaian ini berlambat-lambat untuk melangkah dan menuai tuaian yang sudah matang. Ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa ini belum waktunya, Pak. Saya belum layak untuk bersaksi. Atau mungkin ada yang merasa takut kalau mereka bersaksi. Mereka menceritakan tentang Yesus, maka mereka akan ditolak atau dibenci oleh teman-teman mereka. Dan ketakutan akan ditolak dan dibenci itu, perasaan mereka yang merasa nggak siap untuk bersaksi, itu bisa menjadi sungai Yordan yang menghalangi kita untuk bisa menyeberang dan menuai jiwa-jiwa di sebelah sana. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah kejadian di dalam kitab Injil Yohanes. Bagaimana di sana dikatakan ada seseorang yang buta sejak lahir, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi setelah ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita buka di dalam kitab Yohanes 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid Yesus melihat orang yang buta sejak lahir ini, yang mungkin saat itu dia sedang mengemis di pinggir jalan, maka bukannya hati murid-murid itu tergerak dengan belas kasihan, bukannya mereka justru memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus agar menyembuhkan orang buta itu, tetapi mereka malah menghakimi orang buta itu. Mereka menjudge orang buta itu. Dan melabel orang buta itu bahwa orang itu pasti sudah berbuat dosa yang besar. Atau kalau bukan dia yang telah berbuat dosa yang besar, mungkin orang tuanya yang sudah berbuat dosa yang besar terhadap Tuhan. Saudara, seringkali seperti murid-murid Tuhan Yesus ini,
kita juga memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menghakimi orang lain daripada berbelas kasihan kepada mereka. Kita lebih mudah untuk menghakimi orang-orang yang hidupnya mungkin tidak seperti kita, tidak seberuntung kita. Kita seringkali merasa hidup kita lebih benar dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya hancur, kita melihat mereka yang hidupnya rusak, hati kita bukannya tergerak dengan belas kasihan. Hati kita bukannya tergerak untuk menjangkau mereka atau membantu mereka untuk berjalan di jalan yang benar. Tetapi sebaliknya, seringkali kita malah menjudge dan kita menghakimi mereka sama seperti murid-murid Yesus menghakimi orang buta ini. Saudara, ini adalah tahun penuaian. Kita nggak akan bisa menuai jiwa-jiwa kalau kita memiliki hati yang suka menghakimi orang lain. Kita nggak akan bisa menuai jiwa-jiwa kalau kita nggak memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang. Terutama bagi mereka yang hidupnya penuh dengan kesusahan dan penuh dengan penderitaan. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, mengapa orang ini buta dari sejak lahir? Apakah karena dia berdosa? Ataukah karena orang tuanya yang berdosa?" Maka mari kita perhatikan apa jawab Yesus. Ayat yang ketiga dikatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan jawab Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus justru menjawab murid-muridnya dengan mengatakan bahwa orang-orang yang seperti orang buta ini, mereka mengalami ketidakberuntungan, mereka mengalami kekurangan, bukan karena mereka berbuat dosa, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi justru karena pekerjaan Tuhan itu harus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kita justru harus melayani mereka. Kita justru harus merangkul mereka. Kita justru harus mendoakan mereka. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah masih harus dinyatakan di dalam dia. Dan pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan melalui kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari kita lanjut untuk melihat ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus berkata, selama ada kesempatan, selama hari masih siang, kita harus berupaya untuk menjangkau mereka, merangkul mereka, melayani mereka yang membutuhkan. Karena akan ada masanya di mana pintu kesempatan itu akan tertutup. Dan ketika pintu kesempatan itu tertutup, mungkin karena orangnya udah gak ada lagi, mungkin karena kondisi atau keadaan yang sudah berubah dan tidak memungkinkan lagi untuk kita bisa bercerita kepada dia. Dan kalau pintu itu sudah tertutup, masa penuaian untuk orang itu lewat. Itu sebabnya, selama pintu kesempatan itu masih terbuka, saudara dan saya harus pakai kesempatan itu untuk menjangkau mereka, melayani mereka, memberitakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Saudara, kul harus bergerak.
betul harus menjangkau orang-orang yang membutuhkan Yesus. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan bukan dengan penghakiman. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Maka setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, setelah Tuhan Yesus dikatakan meludah ke tanah dan mengoleskan tanah itu ke mata orang buta itu, maka orang buta itu disuruh membasuh dirinya di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Anehnya saudara, Tuhan menyuruh orang ini untuk membasuh dirinya. Padahal yang diolesi dengan tanah itu adalah matanya. Tuhan tidak suruh orang ini untuk membasuh matanya karena tidak dituliskan dalam kalimatnya seperti itu. Tapi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang ini adalah basuhlah dirimu di kolam Siloam. Apa artinya ini? Saudara, ini adalah sebuah gambaran atau bayangan dari seseorang yang memberi dirinya untuk dibaptis air. Mengalami kelahiran yang baru. Sebab dikatakan setelah orang buta itu membasuh dirinya. Bukan hanya matanya, tapi membasuh dirinya di kolam Siloam itu. Maka matanya terbuka dan dia dapat melihat dengan jelas. Apa yang tadinya dia nggak bisa lakukan, sekarang dia bisa lakukan. Apa yang tadinya nggak bisa dia lihat, sekarang bisa dia lihat. Bahkan bisa dilihat dengan jelas. Apa yang tadinya tidak bisa dia mengerti, sekarang dia bisa mengerti karena matanya sudah terbuka dan dia telah dapat melihat dengan sangat jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya dibaptis air, maka mata kita akan terbuka. Kita akan dapat mengerti apa yang dulu kita nggak ngerti. Kita akan dapat mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan daripada dulu sebelumnya. Kita akan dapat mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan gak panggil kita hanya supaya untuk kita dipermandikan dan dibasuh bersih di dalam kolam. Tuhan gak panggil kita hanya supaya mata kita bisa dicelikkan dan kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara terang dengan gelap. Bukan itu. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang terjadi pada orang buta itu. Yohanes 9 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata kepadanya, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu
mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ini menarik. Hal ini menarik, saudara. Dikatakan ketika perubahan mulai terjadi dalam hidup orang buta ini, maka tetangga-tetangganya itu mulai terheran-heran. Kok bisa ya? Dan mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, memindahkan hidup kita dari gelap kepada terang. Ketika Tuhan mulai membuka mata kita, sehingga kita yang tadinya buta, sekarang kita dapat melihat. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga akan mengenali dan mereka akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan mereka pun akan bertanya-tanya. Seperti mereka bertanya kepada orang buta itu, kok bisa ya? Bagaimana ya caranya? Mereka akan bertanya-tanya, siapa yang mengubahkan hidupmu? Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang dipertanyakan kepada orang buta itu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang buta itu. Ketika tetangga-tetangga dan mereka yang mengenal dia bertanya kepada dia, apa yang terjadi? Maka pada saat mereka bertanya, orang buta ini bersaksi. Dia bersaksi bahwa Yesuslah yang telah mengubah hidupnya. Dia bersaksi bahwa Yesuslah yang telah mencelikkan matanya, yang dahulunya buta, sekarang dapat melihat. Lalu Alkitab katakan, mereka tanya, di mana Yesus? Kami juga pengen mengenal dia. Kami juga ingin melihat dia. Kami juga ingin diubahkan oleh dia. Tapi saat ditanya oleh orang banyak, di mana Yesus? Orang buta itu tidak tahu kemana Yesus telah pergi. Kok bisa? Bisa saja. Mungkin ketika si orang buta ini sedang membasuh dirinya di kolam Siloam, pada saat itu Tuhan Yesus sudah berjalan ke tempat yang lain. Tapi meskipun ia belum melihat Yesus secara fisik, ia tidak melihat Yesus secara fisik, tapi dia sudah mengalami kuasa Yesus. Dia sudah mengalami kuasa Tuhan. Melalui kesaksian orang ini, banyak orang yang mau datang kepada Yesus. Meskipun dia nggak melihat Yesus secara fisik. Tapi ketika dia bercerita bagaimana kuasa Tuhan mengubah hidupnya. Dia ceritakan tentang mujizat yang dia alami. Dia ceritakan tentang pertolongan Tuhan. Dia ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Orang yang mendengar kesaksiannya, hati mereka tertarik untuk ketemu dengan Yesus. Untuk melihat Yesus. Untuk mengenal Yesus. Saudara, melalui kuasa Tuhan yang pernah dialami oleh saudara, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Dan kita bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mungkin pengetahuan kita tentang Yesus gak banyak. Mungkin pengetahuan Alkitab kita gak dalam. Tetapi kehidupan kita yang berubah itu sudah cukup untuk menjadi satu kesaksian yang akan membuat orang di sekeliling kita
ingin mengalami apa yang kita alami bersama Yesus. Kalau kita lanjutkan kisah tentang orang buta ini, maka di sana dikatakan bahwa orang buta itu dibawa ke orang-orang Farisi. Dan mereka terus-menerus menanyakan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan dikatakan di sana, orang-orang Farisi itu mulai menuduh bahwa Yesus adalah penyesat. Yesus adalah orang yang berdosa. Bahkan mereka mulai mengejek. Mereka mulai menghina. Mereka mulai membuli orang buta itu. Karena orang buta itu tidak mengerti banyak tentang hukum Taurat. Dia tidak mengerti banyak tentang firman. Dia nggak mengerti banyak tentang nubuatan nabi-nabi mengenai Mesias. Tetapi meskipun dia nggak mengerti banyak, dia sudah mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya meskipun ia ditekan, meskipun dia dihina, meskipun orang buta ini dibuli, dia tetap berpegang kepada kesaksiannya. Yohanes 9 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, jawab orang buta itu, apakah orang itu yang dimaksud di sini adalah Yesus? Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Maka jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Lalu sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, yaitu tentang Yesus, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu nggak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajarkan kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang buta ini mungkin gak terlalu paham tentang firman. Orang buta ini mungkin gak memiliki kemampuan untuk berargumentasi tentang firman kepada orang-orang Farisi. Tapi yang jelas adalah mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia yang tadinya buta sekarang sudah dapat melihat. Dia yang hidupnya tadinya dalam kegelapan sekarang pindah ke dalam terang. Dan kesaksian itulah yang dia pegang. Kesaksian itulah yang dia ceritakan. Bukan hanya kepada tetangganya, bukan hanya kepada orang-orang yang mengenal dia, tetapi dia ceritakan sampai kepada orang-orang Farisi. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin kita nggak terlalu dalam mengerti tentang Alkitab. Mungkin pengetahuan tentang Alkitab kita terbatas. Tetapi setiap kita, masing-masing kita punya kesaksian dalam hidup kita yang dapat kita ceritakan kepada orang yang terhilang. Kita bisa menceritakan kepada mereka bagaimana dulu hidup kita itu buta.
Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mencelikkan mata kita yang buta. Sehingga sekarang kita dapat melihat kebenaran. Dan kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan kita bisa hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, jangan sampai pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kita belum layak untuk bersaksi. Kita belum bisa untuk bersaksi. Kita belum mengerti bagaimana untuk bersaksi. Pikiran-pikiran seperti itu menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menyeberang Sungai Yordan dan menuai jiwa-jiwa di seberang sana. Ini waktunya untuk menuai. Ini waktunya untuk saudara dan saya untuk berani mengambil langkah menyeberangi Sungai Yordan itu. Mengambil tuaian yang sudah menguning di seberang Sungai Yordan. Ini waktunya untuk saudara dan saya membuka mulut kita, menceritakan tentang Yesus. Yesus yang telah banyak menolong kita. Yesus yang telah banyak membuat kebaikan dalam hidup kita. Yesus yang telah mengubahkan hidup kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mari pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Hamba-Mu berdoa, hari-hari ini berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami berani mengambil langkah menyeberangi Sungai Yordan kami. Sehingga kami bisa menuai tuaian jiwa-jiwa yang besar di seberang Sungai Yordan. Kalau ada di antara kami yang mungkin pikirannya takut untuk bersaksi, yang mungkin merasa bahwa belum layak untuk bersaksi, belum bisa untuk bersaksi, Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan keberanian kepada setiap daripada kami. Berikan keberanian kepada semua anggota kul yang ada, supaya kami berani untuk mengambil langkah pertama menyeberang Sungai Yordan itu. Karena ketika kami berani untuk mengambil langkah pertama itu, maka Tuhan yang akan menghentikan arus Sungai Yordan itu. Dia yang akan menghalangi segala bahaya yang bisa menghanyutkan kita. Dan Engkau akan membuat kami menyeberang sungai itu dan menuai jiwa-jiwa yang besar. Hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu. Hari-hari ini ingatkan kepada kami semua, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Hari-hari ini bawa kami dan pertemukan kami kepada orang-orang yang Tuhan telah panggil untuk diselamatkan. Supaya kami dapat memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan, masuk kepada terang, dan masuk ke dalam hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi anak-anak-Mu yang ada di dalam kul. Pakai kul untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS. Atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai. Dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.